Saudara, rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan KPU soal evaluasi pemilu 2024 yang sedianya digelar hari ini diundur. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan KPU meminta rapat diundur lantaran masih melakukan proses penghitungan suara manual hingga 20 Maret mendatang. Ahmad Doli memperkirakan rapat dengan KPU akan digelar setelah proses rekapitulasi penghitungan suara. Pihaknya telah meminta KPU mengajukan penjadwalan ulang rapat pada 21 Maret mendatang. Doli menyebut bahasan rapat nanti berisi evaluasi berbagai permasalahan selama pelaksanaan pemilu 2024. Alasan teman-teman KPU untuk meminta penundaan itu karena memang ini masih dalam tahap rekapitulasi dan memang mereka lagi sibuk-sibuknya lah, karena sekarang ini kan sudah mulai penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU RI. Jadi semua hasil pleno-pleno di provinsi itu sudah mulai masuk ke KPU RI dan sudah mulai dibahas. Bahkan mereka ya sampai malam dan segala macam. Bahkan ya teman-teman kita yang di partai politik kan yang ditetapkan jadi saksi juga tiap hari mengawal itu. Mungkin ya setelah tanggal 20 lah. Ya, segera setelah tanggal 20 ya saya kemarin memberitahukan kalau bisa diajukan surat lagi tanggal 21 aja. Jadi biar kita langsung evaluasi, begitu selesai besoknya kita langsung rapat evaluasi. Sebelumnya, pada Selasa lalu, KPU menyatakan siap menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Komisioner KPU Agus Melas menyebut KPU akan menyiapkan jawaban terkait evaluasi pemilu 2024, termasuk soal sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Ya, yang jelas pasti kalau misalnya RDP ya memang selama ini bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Komisi 2 untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja. Tentu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya kami harus mempersiapkannya. Tapi yang jelas kalau undangannya itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Tapi apakah nanti spesifik di Sirekap atau bagaimana itu kita lihat nanti ya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Tifal, rapat dengar pendapat dengan KPU dan DPR sedianya digelar hari ini namun ditunda. Jadi kapan informasi rapat akan diselenggarakan kembali? Untuk informasi pastinya tentu berkembang nanti sambil kami juga mengonfirmasi kembali kapan tanggal pastinya. Tapi yang terakhir kali kami pahami, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan kepada wartawan bahwa diupayakan bahwa atau diharapkan kemudian DPR bisa melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan agenda utama evaluasi tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 pada tanggal 21 Maret nanti, tepat satu hari setelah tenggat terakhir proses rekapitulasi nasional pemungutan suara pemilu serentak 2024 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Alasan kemudian mengapa KPU meminta pengunduran ini, kita paham bahwa proses rekapitulasi berjenjang ataupun juga proses rekapitulasi nasional masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Secara nasional saja baru ada 21 dari 38 provinsi yang sudah menjalani proses rekapitulasi suara, baik itu untuk pemilihan legislatif maupun juga pemilihan presiden 2024. Sehingga kalau dihitung masih ada 17 provinsi lagi yang masih perlu proses rekapitulasi berjenjang dan tenggat waktunya sudah semakin sedikit waktunya, sehingga ini masih coba diupayakan oleh KPU agar proses ini berjalan maksimal sampai tenggat waktu 20 Maret 2024. Secara resmi juga sebetulnya dari KPU sudah melayangkan surat permohonan kepada DPR RI lewat Sekretariat Jenderal melalui surat begitu yang tertanggal atau ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada 11 Maret lalu, meminta agar rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI ini ditunda sampai proses rekapitulasi nasional ini selesai dijalankan oleh KPU Republik Indonesia. Terakhir juga dikonfirmasi oleh KPU bahwa permohonan itu juga masih berjalan sesuai dengan tahapan yang masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini dan diupayakan agar bisa sesegera mungkin tahapan rekapitulasi nasional ini bisa selesai dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Glenis. Ya, rapat dengar pendapat fix ini ditunda. Kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat nanti?
Secara umum Komisi 2 membahas ataupun juga mengagendakan rapat kerja ini membahas seluruh tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 baik itu di Pileg maupun juga di Pilpres 2024. Dan banyak hal ini tidak hanya ditujukan pada proses saat pemungutan suara tapi tahapan bahkan yang sudah berlangsung sebelum proses pemungutan suara sampai setelah proses pemungutan suara dilakukan 14 Februari 2024 silam. Tidak dirincikan lagi apakah kemudian ada hal-hal detail yang krusial, namun dia tidak menutup kemungkinan dalam hal ini Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi kemarin oleh wartawan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pembahasan sehubungan langsung dengan kendala-kendala yang dialami atau masalah-masalah polemik yang dihadapi selama proses pemungutan suara berjalan, bahkan saat proses rekapitulasi ini dilakukan, terutama dalam hal ini masalah sistem Sirekap. Kita paham juga bahwa sampai dengan saat ini ada 3 topik utama setidaknya yang mengemuka di publik sehubungan dengan proses pemilu yang berjalan sampai dengan saat ini hingga proses pemungutan suara dilakukan. Tadi sudah saya sebut masalah Sirekap. Kita paham bahwa proses Sirekap ini sempat mengalami polemik atau muncul polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini dialami oleh para peserta pemilu, entah itu peserta Pileg maupun juga peserta Pilpres bersama dengan tim suksesnya begitu. Ada polemik naik turun suara yang tidak rasional dianggap oleh beberapa peserta, kemudian sempat gara-gara perubahan data yang dianggap anomali ini, kemudian sempat membuat KPU memutuskan untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Bahkan ada tudingan algoritma yang dibuat dalam sistem Sirekap ini yang hanya menguntungkan satu atau beberapa pihak, satu atau beberapa peserta pemilu begitu, bahkan berujung pada penghentian penayangan diagram rekapitulasi nasional di sistem Sirekap. Hal itu yang muncul di isu berkaitan dengan Sirekap. Walaupun kemudian terakhir kali dari Komisi Pemilihan Umum sudah menyatakan berkali-kali bahwa sistem Sirekap ini hanya sebagai alat bantu yang tidak menjadi indikator mutlak untuk bisa menentukan siapa pemenang pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun juga pemilihan presiden. Semua akan berpulang lagi pada proses rekapitulasi suara berjenjang yang berbasis atau yang mengambil sumber utama datanya dari form C1 hasil dari proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU di setiap daerah hingga nanti berujung ke proses pemilihan ataupun juga proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Itu satu isu. Isu lainnya juga menarik dicermati di sini adalah masalah proses pemungutan suara ulang atau PSU di luar negeri. Spesifiknya lagi yang kalau kita pahami juga yang terakhir kali dilakukan oleh KPU adalah PSU luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita paham waktu itu dari Bawaslu juga sudah mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang karena dipandang ada beberapa pelanggaran proses ataupun juga prosedur dari pemilihan yang dianggap harus segera diperbaiki dan mengindikasikan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum pemilu, bahkan berujung pada proses hukum terhadap 7 panitia pelaksana pemungutan suara luar negeri atau PPLN di Kuala Lumpur, dan saat ini prosesnya masih di tahap-tahap awal proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 7 orang anggota panitia pelaksana pemungutan luar negeri atau PPLN Kuala Lumpur dengan dugaan melakukan pemalsuan atau manipulasi data pemilih atau daftar pemilih yang dianggap di sini melanggar undang-undang pemilu dengan ancaman hukuman dari 3 hingga 6 tahun kurungan penjara. Itu isu yang kedua. Dan isu yang ketiga adalah masalah dugaan kecurangan pemilu yang kita paham juga dari DPR RI bahkan sudah memunculkan wacana dari sejumlah fraksi bahwa akan melancarkan hak angket pemilu itu untuk di tingkat DPR RI, sementara untuk tingkat DPD Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI ini sudah menyuarakan akan menjalankan atau merealisasikan pansus panitia khusus dugaan kecurangan pemilu untuk mengusut lagi dugaan-dugaan kecurangan yang ditengarai terjadi entah itu di pemilihan legislatif maupun juga pemilihan presiden 2024. Ini tidak 3 topik tadi atau 3 isu tadi, Glenis, tidak menutup kemungkinan bakal dibahas bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan juga KPU maupun juga dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk memastikan dari mana muara masalah-masalah ini terjadi dan apa yang perlu diperbaiki untuk rangkaian pemilu berikutnya, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa atas laporan Anda.